Setiap orang menginginkan terobosan di dalam hidupnya. Banyak orang melakukan banyak hal agar hidup tidak biasa-biasa. Banyak orang melakukan begitu banyak pekerjaan, ada orang yang sudah bekerja tetap. Bahkan mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sampingan demi menginginkan ada terobosan di dalam hidup mereka. Ada terobosan di dalam keuangan, ada terobosan di banyak hal. Dan hari ini begitu banyak dunia tawarkan, teknologi tawarkan agar hidup setiap orang, agar hidup manusia itu mengalami terobosan. Nah, apa sih arti dari terobosan? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terobosan dikatakan adalah menerobos atau perbuatan menerobos. Dan itu menghasilkan terobosan. Ada 6 sinonim dari kata terobosan itu sendiri. Yang pertama itu inovasi, yang kedua pintasan, yang ketiga pembaharuan, yang keempat perubahan, yang kelima jalan pintas, yang keenam penyeberangan. 6 kata sinonim dari terobosan itu adalah hasil dari sebuah terobosan. Jadi terobosan itu adalah perbuatan yang menerobos. Atau bisa dikatakan terobosan itu adalah hasil dari sesuatu yang telah dikerjakan. Maka muncullah sebuah terobosan. Terobosan itu bukan lagi kegiatan, bukan lagi sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang dilakukan. Tetapi terobosan itu adalah hasil dari sesuatu yang dikerjakan. Orang yang berhasil melakukan terobosan itu disebut penerobos. Setiap orang yang mengalami terobosan dalam hidupnya harus ada perbuatan menerobos yang dikerjakan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau kita berpikir hidup kita akan mengalami terobosan, aspek-aspek tertentu, bagian-bagian tertentu dari kehidupan kita ataupun dari pelayanan kita itu mengalami terobosan, artinya tidak standar, tidak biasa-biasa, tidak bahkan di bawah standar, maka kita harus melakukan perbuatan, kita harus melakukan tindakan, kita harus melakukan action yang akan menghasilkan terobosan. 15 tahun yang lalu, saya punya pekerjaan di luar pelayanan yang saya kerjakan di dalam gereja maupun di luar gereja. Itu adalah sebagai seorang soundman, sebagai sound engineering. Dan itu mengalami peningkatan, mulai mengalami terobosan, dan itu mengalami terobosan mulai dari saya tukang angkat-angkat, mulai dari tukang bongkar muat di dalam gudang, di dalam truk, kemudian mulai dari pasang kabel, sampai akhirnya menjadi seorang operator. Setelah menjadi seorang operator, kemudian naik tingkat, mengalami penerobosan menjadi penanggung jawab sebuah acara. Maka saya mulai memikirkan di dalam sebuah acara itu peralatan apa saja yang dibutuhkan, speakernya berapa banyak, mixernya berapa channel, kabelnya seberapa banyak, kabel listrik, dan berapa banyak kru yang dibutuhkan. Saya mulai menghitung. Nah, dan itu lumayan. Hasil yang saya dapatkan itu, saya pernah di dalam perkebaktian, per sekali ibadah, saya itu dibayar 1 juta. Sebelumnya pernah hanya 250.000, pernah 300.000. Tapi di puncak tertinggi yang pernah saya terima menjadi seorang operator sound system ataupun soundman, itu perkebaktian dibayar 1 juta. Maka dalam hidup saya mulai mengalami terobosan. Yang tadinya penghasilan saya 1 bulan cuma 2,5 juta, tiba-tiba dari pekerjaan sampingan saya sebagai seorang soundman, maka tiba-tiba ada 4 juta setiap bulan yang saya dapatkan. Maka pada level itu bisa dikatakan saya mengalami terobosan. Dan untuk mengalami terobosan itu saya mengerjakan banyak hal, saya belajar banyak hal. Perbuatan-perbuatan untuk mencapai terobosan itu saya kerjakan banyak hal, namanya kerja keras, belajar ekstra. Walaupun saya tidak pernah belajar khusus tentang soundman, tentang sound system,
tentang panggung dan lain-lain. Tetapi saya harus mempelajari, saya harus menyiapkan diri saya untuk mengerjakan apa yang sebelumnya yang saya tidak pahami. Hari-hari ini, apa yang tidak kita pahami dalam hidup kita dan bagaimana kita mulai mempersiapkan diri kita mulai memperlengkapi diri kita, maka di saat itulah kita bisa melakukan pekerjaan, melakukan tindakan yang bisa menerobos apa yang selama ini kita tidak bisa, mendadak kita menjadi bisa. Maka sudah terjadi terobosan dalam hidup kita. Nah, kemudian saya mulai berpikir, saya harus mengerjakan apa? Saya harus mengerjakan apa? Saya harus mengerjakan sesuatu, tidak cukup hanya belajar tentang soundman. Sehingga sekitar 4 bulan sebelum pandemi, saya sudah melakukan kegiatan yang baru sebagai penjual ikan hias. Dan saya mulai belajar bagaimana cara memelihara ikan hias ini, bagaimana membuatnya berwarna bagus, bagaimana bisa dijual dan dijual kepada siapa. Saya tidak kenal siapa-siapa, maka saya mulai mempelajari market. Saya bisa menjual di mana. Maka saya menemukan ada toko online, ada Tokopedia, yang sampai hari ini saya berjualan di Tokopedia. Dan saya promosikan lewat apa? Saya mau pelajari Instagram. Instagram itu ada hashtagnya, kapan diposting. Saya mulai mempelajari tentang Instagram. Dan begitu pandemi terjadi, pelayanan tidak ada, gereja tutup, gereja selama 2 tahun lebih, bahkan baru hari-hari ini kita bisa menemukan pelayanan kembali bisa dikerjakan, orang mulai bisa bertemu, bisa berpergian kemana-mana. Tapi selama 2,5 tahun saya sebagai penjual ikan, itu saya mengerjakan yang ajaib. Saya ketemu dengan begitu banyak orang, mulai dari tentara dan segala macam, dan sampai hari ini sangat membantu saya di dalam pelayanan. Dan saya menjual ikan, pertama kali saya menjual ikan itu kiriman ke Makassar. Itu saya masih deg-degan, ini ikan hidup nggak sampai di Makassar, ini kalau tidak hidup bagaimana? Saya mulai mempelajari bagaimana packing ikan, bagaimana membungkus ikan bisa 4 hari bertahan di dalam plastik, dan itu berhasil. Dan hari ini saya menjual ikan itu sudah sampai ke Medan, Sumatera, Kalimantan, bahkan saya pernah menjual ikan, mengirim ikan itu sampai ke Brunei Darussalam. Maka tiba-tiba ada terobosan baru. Orang berpikir jualan ikan itu seperti apa? Saya membeli ikan harga 8.000, saya bisa jual paling murah 15.000. Bisa bahkan ada yang sampai 25.000. Hari ini saya beli ikan 45.000, saya jual 150.000. Tiba-tiba ada terobosan baru dalam hidup saya sebagai penjual ikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang hari ini kita kerjakan? Pelayanan atau kita bekerja sebagai orang yang profesional? Ada satu yang mesti kita miliki, kemampuan untuk menerobos. Ketika hidup kita tidak mengalami terobosan, maka hidup kita itu kan menjadi biasa-biasa, menjadi normal. Padahal kita ditetapkan oleh Tuhan bukan menjadi orang yang biasa-biasa, menjadi orang yang luar biasa. Kalau kita pergi ke gereja, ada kata-kata yang selalu kita ucapkan, kita luar biasa, kita menjadi kepala bukan menjadi ekor, dan yang lain-lain. Tapi untuk menjadi terobosan, yang pertama adalah kita harus mengupgrade diri kita. Kita harus mempelajari dalam diri kita apa yang tidak tahu harus menjadi tahu. Ketika hidup kita tidak mengalami terobosan, maka kita akan ditinggalkan. Hari ini kita menggunakan smartphone. Hampir tidak ada manusia yang tidak kita ketemu yang tidak menggunakan smartphone. Bahkan ketika pandemi terjadi, anak SD sekalipun mereka harus menggunakan smartphone untuk belajar. Pertanyaannya, kenapa smartphone? Kenapa nggak merek-merek lama, handphone yang lama yang kita pakai? BlackBerry pernah sangat terkenal. Nokia dulu begitu hebat, handphone yang pertama kali saya miliki, Nokia 330. Hari ini di mana mereka? Hari ini mereka ditinggalkan karena tidak ada terobosan. Dalam aplikasi smartphone selalu ada terobosan-terobosan yang baru. Kenyataannya Tuhan
hanya bisa memakai mereka yang mengalami terobosan dalam hidupnya. Boleh sebutkan di dalam Alkitab mereka yang dipakai oleh Tuhan, yang mereka yang bisa menerobos batas-batas, bisa menerobos bahkan di dalam diri mereka. Untuk menjadi penerobos, kita harus melakukan sesuatu, tindakan-tindakan yang akan menghasilkan terobosan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.